Ada pen, ada buku. Ini syarat nafaham. Macam mana nafaham kalau kita masih tak faham. Oh, ini canggih, itu canggih. Ada gembok, handphone, teknologi dibuat semua. Itu syarat untuk faham. Coba kadang-kadang orang paham. Tuan-tuan maaf. Ya. Ceramah yang anak sampai malam ini. Ceramah yang anak sampaikan malam ini bukan anak pandai. Allah masih bagi anak ingatan, Allah masih kepahaman. Ceramah yang anak sampaikan malam ini 20 tahun yang lalu Anda belajar. Anda ingat lagi? Anak tidak pandai, tapi Allah masih bagi anak ingatan dan kepahaman yang malam ini anak boleh berkongsi ilmu dengan Tuhan. Besok lusa Allahumma a'lam. Anak tak besar, anak tak sombong tuan-tuan. Sekarang ya anak paham, besok lusa tak tahu. Kenapa? Yang bagi paham Allah. Jangan sombong kalau kita pandai, jangan sombong kalau kita diberi kepahaman. Yang bagi pandai, yang bagi paham mutlak milik Allah. Tuh. Nih, 80% dapat kalau kita paham. Yang kelima, hidayah yang terakhir, ilmu yang tuan-tuan belajar. Yang kelima, hidayah mengamalkan apa yang kita paham. Orang paham belum tentu beramal. Betul? Contohnya apa? Ibu-ibu tahu namanya membazir itu haram. Betul? Paham kata membazir itu haram? Dah tahu, dah tudung, sudah ada 2 almari. Tengok, nak juga, bang, ini matching bang, ini tak ada lah bang, tolong beli bang. Allah. Tudung Aryani pula bukan tudung Pak Sotani. Tudung Aryani, selek, macam 10 lay tudung Pak Sotani. Ya, tahu, dah pakai pun sekali 2, ya betul, mau collection lagi. Boleh paham? Amal ke tak? Kelentong dosa. Tuan-tuan tahu, tadi ibu-ibu kan, tuan-tuan tahu, namanya panggil jin tuh 4 perkara datang. Haram 1, membazir 2, mudarat 3, lagha 4. Sembahyang kita 5 menit, panggil jin 10 menit, 5 menit kena kafir, tuan-tuan. Cari teman-teman anak kafir. Sembahyangnya 5 kali, panggil jinnya 10 kali, yang 5 kali kena cari ganti. Sanggup buat. Pasal hukum sudah ada. Tuan-tuan paham, membazir iya, lago iya, mudarat ya iya. Kenapa tuan-tuan tak boleh elak? Mana kita paham, tapi kita belum mampu nak mengamalkan apa yang kita paham. Paham? Kita yang lepas ya. Dan itu kita kelihatan lepas ya. Ini bukan nak menyinggung, bagi tahu je. Tapi tuan-tuan diberi ilmu oleh Allah, dapat berkat ilmu sampai yang kelima. Tapi itu semua urusan Allah, bukan urusan Ustaz Syabuddin. Anak datang dari Shah Alam ke sini bukan nak bagi hidayah pada tuan-puan. Anak datang dari Shah Alam ke sini nak bagi jalan hidayah pada tuan-puan. Lain. Anak bukan nak bagi, just nak bagi jalan, nak bagi laluan. Nih. Diamalkan atau tidak? Bukan urusan Allah. Faham? Amal ada yang sudah, ada yang belum. Ada paham? Betul Ustaz. Iya haram Ustaz, saya tahu haram. Lepas mengaji, geleng balik. Dah lama berkawan dah Ustaz. Dah 40 tahun Kang mati pula jin saya tadi makan Ustaz. Itu namanya faham belum diamal. Baik. Itu wafat Abu Talib. Yang ketiga, 4 hari lepas Abu Talib wafat, kedukaan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kesedihan yang ketiga, selepas hari keempat Abu Talib wafat, ya, Abu Lahab membelasah Nabi. Satu pagi
Nabi tengah sujud di bukit Sofa. Waktu itu sholat belum ada. Nabi biasa sholat pagi dan petang. Abu Lahab pijak leher Nabi, tendangnya Nabi, disimbah dengan kotoran unta. Geram Abu Lahab sepanjang hidup tak dapat terlampiaskan karena Abu Thalib hidup lagi. Hari keempat Abu Thalib wafat, betul-betul jadi. Sedih yang ketiga. Dan kedukaan yang keempat. Yang paling duka dalam hidup Nabi seumur hidup, kedukaan yang keempat ini yang jadi tercatat dalam sejarah. Ketika Nabi hijrah ke Taif, bukan sambutan yang menyenangkan, bukan sambutan ahlan wa sahlan, tapi sambutannya ahlan wal jalan. Nabi diusir oleh penduduk Taif, Nabi dilempar dengan batu, dipukul dengan kayu, sekujur pada Nabi berdarah, bahkan kasut Nabi penuh dengan darah sampai gigi Nabi patah. Sejarah hitam satu-satunya sepanjang hidup Nabi 63 tahun Taif dengan Uhud 2 kali. Sejarah hitam dari hidup Nabi ya, yang diperlakukan biadab oleh manusia 2 kali saja. Dalam Uhud yang paling hitam Taif, yang lain tak boleh toleransi lagi lah. Macam Abu Lahab boleh tahan lagi lah. Tapi itu betul-betul jadi. Sampai Nabi menangis dalam doa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ma yatajahhamuni aw ila ma yansurni in bika 'alaika ghadabun fala ubali walakin 'afiyatuka awsa'u li. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hinanya badan aku. Aku mohon kepadamu ya Allah, hinanya tipu dayaku di mata orang Taif. Saya kata aku tercedera begini ya Allah. Kalau engkau marah karena dosa aku, maafkan aku ya Allah. Tetapi aku masih berharap rahmatmu untukku ya Allah. Jibril turun. Ya Muhammad, irfa' yadaik, angkat kedua tangan kamu. Minta apa yang kamu nak, Allah akan makbulkan doa kamu serta merta sekarang juga. Nabi kata apa? Nabi angkat kedua, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang Taif ya Allah. Sebab mereka tidak kenal siapa Muhammad. Ya Allah, beri hidayah kepada orang-orang Taif ya Allah. Sebab mereka tidak tahu siapa aku. Nabi minta 3 kali, Allahumma ighfir liqaumin fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa orang Taif ya Allah. Mereka tidak tahu siapa Muhammad, dan beri hidayah kepada orang Taif ya Allah, sebab mereka tidak kenal siapa Muhammad. Mulia Nabi tidak tak menjahanamkan orang Taif. Padahal Jibril mengatakan, Muhammad, kalau gunung yang depan kamu aku akan angkat dan aku akan benamkan orang Taif. Sekarang juga aku akan benamkan. Nabi tak minta yang itu, tuan-tuan. Nih, singkatnya cerita, Nabi kembali ke Mekah. Itu hijrah yang kedua. Baik. Nah, singkatnya cerita, 3 tahun kemudian terjadilah catatan hijrah yang ketiga. Dan hijrah yang ketiga inilah yang Umar bin Khattab menjadikannya sebagai tahun baru Islam. Kemana? Ke Madinah, Yasrib. Pertanyaannya sekarang, kenapa Umar bin Khattab menjadikan hijrah yang ke Madinah jadi tahun baru? Kenapa bukan yang ke Habasyah? Kenapa bukan yang ke Taif? 3 sebab. Tolong ingat, 3 sebab kenapa Umar menjadikan hijrah yang ke Madinah dijadikan sebagai tonggak tahun baru Islam yang dirayakan oleh umat Islam pada tiap-tiap tanggal 1 Muharram. Yang pertama, karena hijrah yang ke Madinah adalah hijrah atas perintah Allah.
Hijrah yang ke Madinah adalah hijrah atas perintah wahyu, disebut dalam surah At-Taubah ayat 20. Satu. Sementara hijrah yang ke Habsyah, hijrah yang ke Taif adalah hijrah atas inisiatif sendiri. Yang kedua, hijrah yang ke Madinah adalah hijrah yang terbesar, yang melibatkan hampir keseluruhan umat Islam. Waktu itu tak kira tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semua tinggal Mekah, pergi ke Madinah. Bukan senang tuan-tuan. 15% orang yang hijrah orang kaya, orang berharta dan orang yang ada jabatan. Senang kita kalau kita senang lenang, tiba-tiba ayo tuan-tuan kita tinggal di Malaysia, pergi ke Kutub Utara. Kutub ada Ustaz, ada apa, ada air saja. Ustaz pergilah seorang-seorang. Confirm itu jawabannya. Tapi sahabat gitu tuh sami'na wa ata'na. Dan yang ketiga, kenapa hijrah yang ke Madinah, yang Umar menjadikan tahun baru Islam untuk dijadikan ukurannya? Sebab hijrah yang ketiga adalah hijrah yang terakhir. Tidak akan ada hijrah selepas hijrah yang ketiga. Tuh, tiga sebab. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit catatan yang saya sampaikan. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah melalui perintah Allah dalam Al-Quran tadi, Nabi panggil semua sahabat. Nabi berkata, wahai para sahabat, Allah perintahkan aku dan aku perintahkan kamu tinggalkan Mekah dengan sesegera mungkin, dengan secepat mungkin, berhijrahlah ke Madinah. Semua sahabat menjawab satu jawaban, satu kata, satu nada, dan satu Malaysia. Apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Ketika semua sahabat menjawab satu jawaban, Umar interruption. Sekarang Umar boleh interruption, teman-teman. Apa Umar kata? Ya Rasulullah, kalau engkau suruh kami berpindah dari Mekah ke Madinah, insya Allah kami berpindah sebab Allah perintahkan kepada kami untuk berpindah. Tetapi bagaimana dengan diri engkau sendiri ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Wahai Umar dan para sahabat yang lain, insya Allah aku akan tinggalkan Mekah. Tetapi setelah kamu terlebih dahulu meninggalkan Mekah terlebih dahulu. Nih pemimpin. Apa Umar kata? Ya Rasulullah, bukankah ancaman, target bunuh dan sasaran bunuh orang-orang Quraisy engkau adalah orangnya? Iya. Aku sedar, aku faham. Kalau begitu Rasulullah, apa kata? Engkau tinggalkan Mekah terlebih dahulu, berhijrahlah ke Madinah, karena Allah dah suruh engkau untuk tinggalkan Mekah ke Madinah. Apa Nabi kata? Tidak. Aku tidak akan tinggalkan Mekah ke Madinah sebelum kamu semua meninggalkan Mekah terlebih dahulu. Nih pemimpin. Yang kemudian keluar slogannya, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Paham, tidak paham. Tak paham juga tak tahu. Slogan bukan hebat. Nabi praktek betul, tuan. Iya, yang dapat wahyu dirinya. Yang disuruh orang lain. Kalau kita lah dapat wahyu, kita dapat perintah siapa dulu siapa? Kita dulu. Kalau kita jadi nabi dan Tuhan dapat perintah kita, yang siapa dulu siapa? Nih dalil pertama, Nabi tak. Dalil kedua. Ini slogan dalil kedua. Ya. Di ketika rombongan Umar akan meninggalkan Mekah, satu-satunya rombongan yang terbesar yang secara terbuka dalam hijrah Nabi hanya Umar punya rombongan. Semua rombongan pergi siap-siap, pergi diam-diam. Hanya Umar saja satu-satunya rombongan. Semua anak istri Nabi ikut rombongan Umar. Fatimah menangis meminta ayahnya untuk ikut rombongan Umar. Ayah ikutlah Umar, ayah akan selamat sampai ke Madinah, Umar akan jaga ayah. Untuk paham, syaratnya paham, ada pen, ada buku.